siswi kedua, episode 26. Angela tidak ingin menuntut banyak. Dia memilih mengalah dibandingkan harus berdebat dengan permintaan Vita yang pasti tidak akan ada jalan penyelesaiannya. Ketika senja, Vico dan Angela segera berangkat ke bandara, tapi mereka tidak membawa Naura. Awalnya Naura ingin ikut, tapi Vita melarangnya, dengan alasan tidak ada yang menemaninya. "Hati-hati papa," ujarnya sembari memeluk Vico. "Iya sayang." Vico mengecup pipi anaknya. Setelah itu Naura memeluk Angela sangat erat. "Mama, jaga papa ya," ujarnya. Angela menganggukkan kepalanya. "Jangan lupa hubungi aku dan jangan lupa bawakan oleh-oleh untukku. Ya sayang." Naura dan Bibi Arum mengantarkan Vico sampai depan rumah. Sedangkan Vita hanya duduk diam di kamarnya. Padahal dia yang mengambil keputusan seperti itu. Tapi entah kenapa hatinya masih belum bisa menerima. Setelah Vico dan Angela berangkat ke bandara, Naura melirik ke arah Bi Arum. "Bi, kenapa mama tidak memeluk papa?" tanyanya heran. Setiap hari sebelum Vico berangkat kerja, Vita selalu menyalami dan memeluk suaminya. Lalu Vico membalas dengan mengecup pucuk kepala Vita. Tapi yang dilihatnya sangat berbeda. "Mungkin mama Vita kurang enak badan," sahutnya Asal. Naura segera berlari ke kamar Vita. Dia mengetuk pintu kamar dan ketika masuk dia melihat Vita menangis. "Mama kenapa?" tanyanya bingung. "Mama pusing," sahutnya bohong. "Sini Naura pijat," ujarnya lalu naik ke atas tempat tidur dan mulai memijat kepala mamanya. Melihat perlakuan Naura yang perhatian membuatnya kembali menangis. "Apa Naura sayang mama?" "Sayang banget." "Apa Naura sayang juga mama Angela?" "Iya, Naura sayang mama Angela dan papa," sahutnya masih memijat kepala Vita. "Apa Naura masih ingin punya adik?" tanyanya lagi. "Masih, teman-teman di sekolah hampir semuanya punya adik." "Seandainya Naura tidak diberikan adik bagaimana?" Anak kecil itu seketika diam. Vita memegang tangan Naura dan membawa duduk di sampingnya. "Jika memiliki adik, mungkin kasih sayang orang tua akan terbagi." "Apa maksudnya?" tanyanya bingung. "Jika Naura punya adik, mungkin papa tidak sayang seperti sekarang." Vita telah melakukan kesalahan. Dia memanfaatkan Naura untuk mengatakan apa yang sedang menjadi kendala untuknya. Kata papa tidak. Papa pernah berkata, dengan anak 2 atau 10 sekalipun, papa tetap menyayangi sama seperti sekarang. Jawaban dari Naura membuat Vita terdiam. "Iya sayang," sesalnya. "Kenapa aku seperti ini? Tidak seharusnya aku meracuni pikiran Naura dengan rasa benci." Vico dan Angela telah sampai di bandara. Mereka melakukan check-in, setelah itu langsung menuju ruang tunggu. Mereka masih menunggu selama kurang lebih 1 jam lagi. Duduk saling bersebelahan, lalu tangan Vico menggenggam jemari Angela. "Ada apa?" Vico melirik istrinya. "Aku akan merindukan Naura." "Aku juga," sahutnya lalu mengecup punggung tangan Angela. "Kenapa Vita tidak mengantarkan kita tadi? Apa dia masih belum terima dengan keputusannya?" tebak Angela. "Entahlah, dia memang suka ngambek. Aku kadang bingung dengan sikapnya yang mendadak diam. Tapi nanti juga kembali seperti semula." "Aku berharap seperti itu. Aku tidak ingin ada permusuhan. Itu tidak akan terjadi." Setelah menunggu kurang lebih 1 jam, akhirnya mereka masuk ke dalam pesawat. Tiket pesawat yang diberikan Zira adalah kelas bisnis. Kelas yang memiliki beberapa fasilitas, di antaranya ruang bayi, tempat mandi, tempat ibadah, mesin refleksi, dan sebagainya. Selain fasilitas itu, kelas bisnis juga mendapatkan makanan dan minuman yang berbeda dengan kelas ekonomi. Waktu tempuh perkiraan 25 jam 45 menit, dengan transit 3 jam. Jadi selama waktu itu, mereka bisa beristirahat. Keesokan harinya, Naura telah duduk di ruang makan. Dia benar-benar kesepian. Tidak ada yang menemaninya di ruang makan, termasuk Vita tidak menunjukkan batang hidungnya. Wanita itu masih mengurungkan diri di dalam kamar. Anak kecil itu menatap ke arah kursi yang biasa digunakan semua keluarganya. "Bi?" "Iya non," sahut Bi Arum yang kala itu datang meletakkan 1 gelas susu ke hadapan Naura. "Di mana Mama Vita?" tanyanya. "Sepertinya masih di kamar." Naura beranjak, tapi Bi Arum melarangnya. "Kenapa Bi? Mungkin ibu sedang istirahat." "Apa Mama sakit?" tebaknya. "Bukan, maksud Bibi, mungkin Mama kurang tidur karena menyelesaikan ketikannya," jelasnya. "Ayo makan, tidak usah menunggu Mama, nanti kalau lapar Mama akan bangun." Naura menganggukkan kepalanya. Lalu dia menyantap makanannya ditemani Bi Arum di sampingnya. Akhirnya pesawat yang membawa Vico dan Angela sampai. Mereka sampai di Amerika Serikat, negara yang terdiri dari 50 negara bagian. Negara yang diapit Samudra Pasifik dan Atlantik. Vico dan Angela menggunakan taksi untuk mengantarkan mereka ke hotel pesanan Zira, yaitu The Royal Suite. Tarif untuk menginap di hotel itu tidak tanggung-tanggung, seharga 548 juta,
untuk 1 malam, dan Zira memberikan selama 7 hari, kado yang sangat fantastis dari seorang Zira. Ketika sampai di hotel, pihak hotel langsung menyambut mereka, dan Vico segera menuju meja resepsionis untuk melakukan check-in. Sedangkan Angela menatap sekeliling hotel itu. Matanya terbelalak dengan mewahnya hotel yang diberikan Zira untuknya dan Vico. Tidak berapa lama Vico datang menghampirinya. "Ayo," ajaknya. Mereka mengikuti bellboy yang sedang membawa koper mereka. Untuk memasuki suite yang telah dipesan Zira, mereka menggunakan lift khusus. Dan terlihatlah suite dengan luas sebesar 121 meter, dengan ruang tamu yang dirancang sangat indah, dan furniture yang sangat mewah. "Wow," Angela membulatkan matanya. Suite itu sangat luar biasa, memiliki 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, dan ruang makan yang terpisah. Vico memberikan tips untuk bellboy, dan tinggallah mereka berdua di suite itu. "Padahal di sini ada 3 kamar. Sayang sekali Naura tidak ikut," gumam Angela. Vico menuju kamar yang ukurannya lebih besar dari kamar yang lain, diikuti Angela dari belakang, dan terlihatlah kelopak bunga mawar di atas tempat tidur, dengan membentuk 2 buah hati, dan sepasang angsa putih yang dibentuk dari 2 buah handuk. "Luar biasa. Berapa kira-kira harga suite ini?" tanyanya. "Harganya 1,5 miliar, saut Vico, lalu meletakkan koper ke sudut ruangan. "Apa? Harganya 1 malam sebesar itu? Kalau 7 hari berapa uang yang dikeluarkannya?" Angela sampai terheran-heran dengan kekayaan Zira. "Jangan memikirkan itu. Sekarang kita fokus untuk membuat adik Naura," bisik Vico genit. Aku lapar," saut Angela jujur. "Aku akan menghubungi pihak hotel," saut Vico dan mengambil gagang telepon yang ada di nakas. Lalu dia menghubungi pihak hotel untuk mengantarkan makanan ke dalam suite mereka. 30 menit kemudian, makanan datang dan dihidangkan di atas meja makan. Pasangan itu mulai menikmati fasilitas yang diberikan hotel itu, makanan yang super mewah dan mahal. "Aku tunggu di kamar," ujar Vico yang tidak bisa menunda. Seketika Angela merinding, padahal dia sudah melakukan berkali-kali. Tapi entah kenapa, ketika melakukan secara terang-terangan, membuatnya rada grogi. Angela berlama-lama di depan meja makan. Dia masih malu melakukan kepada pria yang baru dikenalnya beberapa hari saja, dan tiba-tiba langsung menjadi suaminya. Walaupun sempat ada drama tentang pernikahan mereka, tapi tetap saja membuatnya malu. Vico telah membersihkan dirinya, dia masih menunggu di kamar. Karena Angela tak kunjung masuk, akhirnya Vico keluar dari kamar. "Angela, ayo," ajak Vico. Angela menganggukkan kepalanya, lalu melangkahkan kakinya secara perlahan ke kamar mandi. Aku mandi dulu," ujarnya yang melihat Vico mengenakan kimono handuk. Setelah membersihkan tubuhnya, Angela masih berdiam diri di dalam kamar mandi. Tapi dia mendengar Vico sedang berbicara dengan seseorang, membuatnya langsung keluar dari kamar mandi. Terdengar suara Naura di ujung sana. "Papa sudah sampai mana?" tanyanya. "Papa baru sampai," saut Vico sembari melirik istrinya yang juga menggunakan kimono handuk. "Aku mau bicara dengan Mama Angela." Vico menyerahkan ponselnya ke Angela. "Halo Naura," ujar Angela. "Mama, jangan lupa bawakan oleh-oleh untukku." "Iya sayang, Mama akan membawakan oleh-oleh untukmu," sautnya, lalu tiba-tiba dia merasa bulu kuduknya merinding. Ternyata Vico sedang mengecup punggung lehernya. Angela mendengarkan cerita Naura sembari menahan rasa geli, dan tiba-tiba tangan Vico naik ke atas pahanya. "Vico, nanti dulu," bisiknya pelan. Tapi Vico seperti sudah terangsang. Tangannya semakin lama semakin naik, membuat Angela memejamkan matanya. Vico mengambil ponselnya. "Naura, sinyalnya jelek," ujar Vico bohong dan menutup panggilan itu secara sepihak. "Kenapa kamu memutuskan panggilan itu?" gelutu Angela. "Diamlah," Vico melumpat bibir istrinya, dan Angela ikut membalas lumatan itu. Lalu Vico mengecup leher istrinya, membuat Angela menahan rasa geli, dan ciuman semakin panas, dahsyat, dan berlanjut dengan permainan di atas kasur. Permainan kali ini benar-benar panjang, karena tanpa sepengetahuan Angela, Vico telah meminum obat kuat. Padahal tanpa obat kuat, dia sudah sangat kuat. Dan sekarang ketika meminum obat kuat, entah sekuat apa lagi juniornya, yang jelas akan membuat Angela tidak bisa berjalan. Vita menatap jam di dinding. Dia tahu jam berapa suaminya dan Angela sampai, dan tiba-tiba hatinya seperti bergemuruh. Dia bisa membayangkan suaminya sedang bercinta dengan Angela. "Tidak!" teriaknya sembari menjambak rambutnya. Membayangkan itu membuatnya benar-benar sakit. Untuk memejamkan mata saja dia tidak bisa, karena ketika memejamkan mata, yang ada di pelupuk matanya adalah permainan Vico dan Angela. Memikirkan itu membuatnya gila. Dia mengambil tasnya lalu keluar dari kamar. Ketika itu dia melihat Naura sedang menonton televisi dengan ditemani Bi Arum. "Mama mau kemana?" tanyanya. Vita tidak menjawab. Dia ingin menumpahkan semua masalahnya di luar, melajukan mobil dengan kecepatan penuh, tanpa tahu arah tujuannya.
Dan tiba-tiba dia melihat sebuah klub malam yang ada seberang jalan. Dia memutar arah mobil menuju klub itu. Menurutnya dengan minum dapat mengurangi rasa sakitnya. Suara musik terdengar cukup kencang, membuat telinganya sakit. Dia bukanlah wanita peminum, tapi entah kenapa dia ingin mencoba meminum minuman itu. Duduk di depan meja bar dan seorang bartender berdiri di depannya. "Pesan apa?" tanya bartender. "Aku mau minuman yang sedikit memabukkan." Bartender menganggukkan kepalanya. Lalu dia mulai meracik minuman untuk Vita, yaitu campuran takuila dan jeruk limau atau jeruk nipis. Bersambung.